Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Nah, kemungkinan di sini bisa jadi melihat karakter dari Pak Prabowo Subianto yang tidak bisa berubah seperti ini bisa jadi itu Presiden Joko Widodo berubah, itu bisa mendukung Ganjar Pranowo dan akan memenangkan Ganjar Pranowo. Dan dari sini menurut saya sangat mengagetkan sekali ya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ketika pada waktu Pilpres 2019 yang lalu, yaitu sekarang ini terulang lagi. Dan bahkan yaitu di sini ndasmu trending, bahkan juga hampir mencapai 10.000 cuitan yaitu menggunakan tagar ndasmu. Bayangkan, di sini yaitu terulang lagi kalimat Pak Prabowo Subianto yang dulu pernah viral yaitu 5% ndasmu, dan di sini di tahun 2023 juga viral lagi yaitu etik ndasmu. Nah, bayangkan padahal pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo bahkan berpesan, kita itu bangsa ketimuran seharusnya menjaga sopan santun dan lain sebagainya. Nah, bayangkan di sini terlihat Pak Prabowo Subianto bahkan juga tidak bisa menjaga emosi, bahkan di depan orang banyak. Bayangkan besok ketika misal menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Wow, Anda bisa membayangkan sendiri. Nah, padahal di sini yaitu bahkan Pak Prabowo Subianto pada waktu lalu juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau seperti ini menurut saya Presiden Joko Widodo bahkan tidak mungkinlah mendukung dari Pak Prabowo Subianto. Ya biasanya sih orang yang mendukung itu biasanya ya hampir sama lah apa yang akan didukung. Tetapi Presiden Joko Widodo menurut saya juga kalem orangnya, menjaga kesopanan, dan bahkan juga tidak mau menanggapi sesuatu yang tidak penting dan lain sebagainya. Nah, menurut saya memang yang paling pantas adalah Presiden Joko Widodo di sini mendukung Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena dengan Ganjar Pranowo menurut saya di situ ya karakter asli dari Ganjar dan juga Presiden Joko Widodo menurut saya hampir sama. Yaitu yang paling menonjol apa? Suka blusukan, dekat dengan rakyat, tidak ada jarak dengan masyarakat. Menurut saya itu yang sangat-sangat hampir sama dengan karakter dari Presiden Joko Widodo dan juga Ganjar Pranowo. Nah, kalau dari Pak Prabowo Subianto di sini sangat jauh sekali. Presiden Joko Widodo tidak mungkin lah yaitu mengucapkan yaitu kata-kata seperti ndasmu dan lain sebagainya. Nah, seperti ini videonya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Nah, terlihat kan di sini pendukungnya juga sangat senang sekali dengan ucapan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau Presiden Joko Widodo misalkan ada di situ saja, apakah Pak Prabowo seperti ini? Pasti tidak lah. Dan pasti juga akan ya bungkuk-bungkuk lagi dan lain sebagainya. Menurut saya di sini sangat lucu sekali. Nah, kemungkinan di sini bisa jadi melihat karakter dari Pak Prabowo Subianto yang tidak bisa berubah seperti ini bisa jadi loh. Itu Presiden Joko Widodo merubah yaitu bisa mendukung Ganjar Pranowo dan akan memenangkan Ganjar Pranowo. Bisa jadi kalau Pak Prabowo di sini melihat Pak Prabowo Subianto seperti ini dan tidak pernah berubah. Entah di sini maksudnya apa. Kalau kita lihat pada waktu lalu Pak Prabowo Subianto itu selalu diam, tidak pernah mengatakan hal yang macam-macam. Tetapi mendekati pemilihan presiden 2024 kok malah menunjukkan watak asli, seakan-akan mengulang kejadian pada Pilpres 2019 yang lalu. Kan sangat aneh sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Pilpres
2019, Pak Jokowi adalah seorang presiden. Beliau terus dihina sama Prabowo. Dari programnya seperti kartu-kartu hingga pembangunan yang dilakukan, bahkan Prabowo sampai bilang dasmu. Jadi kalau sekarang dia lakukan terhadap Ganjar atau Anies yang bukan siapa-siapa, saya nggak kaget. Tapi intinya, rakyat Indonesia harus tahu bagaimana sebenarnya calon pemimpin yang akan memilih mereka pilih. Jadi kewajiban kita untuk memberitahu mereka, menyampaikan fakta. Karena dari pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang baik. Jadi mari kita terus sebarkan fakta tentang baiknya Ganjar Mahfud dari sikap, prestasi hingga rekam jejak. Begitu juga fakta tentang lawannya. Kalau ada yang bilang posting aja jagoannya, nggak usah urus lawanmu. Jangan diikuti atau didengarkan. Mereka itu sedang panik. Mereka nggak mau usaha mereka membodohi rakyat ada yang ganggu. Sekali jangan diam, terus sebarkan fakta atau kebenaran dan jangan dengarkan omongan lawan. Indonesia harus dipimpin orang-orang baik, bukan sebaliknya. Ya, saya jadi teringat kata-kata pada waktu lalu juga rame, yaitu menggunakan hak suara itu adalah menghindari dari pemimpin yang jahat. Kurang lebih seperti itulah. Makanya kita harus memilih pemimpin yang benar-benar track recordnya harus dilihat. Ya jangan hanya dari kata-kata Ibu Megawati misalnya. Ibu Megawati pada waktu lalu juga pernah menyebut Presiden Joko Widodo adalah petugas partai. Kalau tidak ada PDIP, Presiden Joko Widodo tidak menjadi apa-apa. Jangan memilih pemimpin yang karena kita yaitu membenci Megawati, tidak suka dengan PDIP. Jangan. Kita harus melihat rekam jejak dari presiden tersebut. Kita harus melihat rekam jejak dari calon-calon presiden tersebut. Jangan hanya kita tidak suka dengan partai pengusung, kita memilih pemimpin yang salah. Karena memilih pemimpin di situ menurut saya adalah dilihat dari track recordnya, dilihat dari rekam jejaknya. Nah, di sini menurut saya Ganjar dan Pak Mahfud MD jelas-jelas yaitu track recordnya bagus, kerjanya bagus, tidak punya beban masa lalu, tidak punya masalah tentang masa lalu. Nah jadinya ketika tidak mempunyai beban masa lalu, makanya untuk program-program pasti akan pro dengan masyarakat. Setiap kebijakan-kebijakannya kalau tidak mempunyai beban masa lalu pasti akan pro dengan masyarakat. Jadi menurut saya kalau kita memilih presiden gara-gara tidak suka dengan partai yang mengusungnya, menurut saya sangat lucu sekali. Karena memilih presiden adalah memilih sosok, memilih figur dan lain-lain. Nah dari sini saya penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Di sini dari Arif, Prabowo sekarang sudah mengakui kehebatan politik Jokowi dan berguru padanya sehingga perlu didampingi putranya. Sepakat agar masyarakat tidak memilihnya, pasangan pelanggar HAM dan hasil MK melanggar etika berat. Dan para pendukungnya yang tolor menertawakannya. Si anak sungsang pasti bangga bapaknya digituin. Nah, kalau memang pada waktu lalu tidak memilih Ganjar karena PDIP. Nah, bayangkan di sini, yaitu Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang lalu ya secara tidak langsung lah, yaitu mengatakan 5% dasmu itu jelaslah kepada siapa? Ya jelas kepada Presiden Joko Widodo. Nah, jadi menurut saya apa yang dikatakan Ibu Megawati yang pada waktu lalu mengucapkan Presiden Joko Widodo tidak menjadi apa-apa kalau tidak ada PDIP, menurut saya itu ya ucapan biasa lah, guyonan biasa kalau menurut saya, tidak usah diambil hati. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Nah ini dari Suhar, sebagai mantan TNI, malu sebenarnya yang katanya bintang 3 itu pun karena mertua. Dia tidak cerdas seperti AHY, bahkan menurut saya kosong, karena selama ini tidak ada visi misi unggul selain mencotek Jokowi. Pemimpin itu harus cerdas, emosi saja tidak mampu mengaturnya. Jir balik arah sekarang merasa pendukung Jokowi paling militan. Emang dikira kita lupa apa yang dilakukan kuliti keluarga Pak Jokowi sampai ke tulang. Ya seperti itulah. Di sini 2019 ndasmu ke Jokowi kalah, 2023 ndasmu ke Anies juga pasti kalah.